Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atas paparannya. Ini udah mulai belum? Selanjutnya kepada narasumber yang kedua oleh Ibu Ika Puspitamana SPDSD dari SDN Pahlawan, dipersilakan. Miss, mohon maaf ya, diekspres. Jadi nggak usah ada gitu ya, nggak usah ada titik, rombol aja. Supaya koma. Malah tambah benulis di apa ya? Ini tempatnya dewa kayak Iku aku gaya buku di sana, HP cah. HP bunan, punten bunan. Di sana Mbak, colokan tah? Bawa itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Roswati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik. Sebelum saya berbagi praktik baik, berikan aplaus tepuk tangan yang hebat buat Ibu Dini Yarsani SPD yang telah memaparkan praktik baik yang pertama. Baik, izinkan saya Ika Puspitamana dari SDN Pahlawan. Di sini bukan untuk menggurui, tapi hanya untuk berbagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tadi sudah dipaparkan narasumber hebat kita yang pertama oleh Ibu Dini tentang literasi di SDN Kesenian. Nah, di sini saya sendiri ingin berbagi praktik baik, yaitu program literasi yang kita namai di SD Negeri Pahlawan dengan kata buras. Nah, sampai saya lihatkan burasnya, ya. Biar siang-siang ini barangkali perutnya sudah keroncongan, jadi bisa melihat buras ya. Walaupun tidak bisa dimakan, tapi kita bisa melihat. Di sini buras di sini bukan berarti makanan, tetapi yaitu Rabu literasi yang digagas oleh Ibu Kepala Sekolah waktu itu bersama-sama dengan guru-guru waktu IHT pas tahun ajaran baru. Di SD Negeri Pahlawan sebenarnya banyak pembiasaan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, kebetulan di hari Rabu ini
yaitu Rabu Literasi sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di SD Negeri Pahlawan. Kebetulan koordinatornya saya sendiri. Next, Bu. Nah, di sini apa sih latar belakang masalah bisanya ada buras itu? Yang pertama itu berdasarkan hasil rapor pendidikan. Karena waktu itu hasil rapor pendidikan kita masih kurang, yaitu masih berwarna belum hijau ya. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi di SD Negeri Pahlawan. Yang kedua, di sini banyak di SD Negeri Pahlawan itu kurangnya minat membaca anak. Jadi rendahnya minat baca siswa menjadi tantangan di era digital. Terlebih lagi para siswa atau peserta didik lebih suka main gadget daripada untuk membaca. Yang ketiga, sekolah perlu menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Dan yang terakhir, SD Pahlawan berinovasi melalui program buras atau Rabu Literasi untuk meningkatkan semangat membaca dan menulis secara menyenangkan. Jadi di sini bukan hanya untuk membaca saja, tapi seperti tadi apa yang Bu Dini jelaskan juga, bahwa literasi di sini bukan hanya membaca, tapi bisa bercerita, bisa juga menulis puisi, menulis cerpen, menulis pantun dan sebagainya. Next, Bu. Dikejar Bro, soalnya Bro selalu makanya. Tujuan program buras yang kita buat bersama-sama di sini adalah yang pertama menumbuhkan budaya membaca di kalangan siswa. Di sini dari peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan komunikatif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan guru, orang tua dan dalam kegiatan literasi. Yang terakhir, membentuk karakter gemar membaca sebagai bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu guru hebat, masih ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Yang pertama? Bangun pagi. Ayo. Bangun pagi. Iya, bangun pagi. Yang kedua? Beribadah. Yang ketiga? Berolahraga. Yang keempat? Gemar belajar, makan bergizi dan bermasyarakat dan tidur Cepat. Masih ingat lagunya? Gak usah lagu, kasihan dulu nih Bu Rosel sudah ini. Mau sama-sama lagu Pahlawan? Yuk 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Ini bisa diaplikasikan untuk peserta didik ya. Cuma saya buru-buru, maaf ya, terus lagunya belum belajar. Lanjut, next. Nah, di sini tadi makna buras itu bukan makanan, tapi Rabu Literasi artinya setiap hari Rabu seluruh warga sekolah melakukan kegiatan literasi secara serentak dan menyenangkan. Kegiatan ini menjadi identitas dan kebanggaan SD Pahlawan dalam membangun budaya baca. Ya, lanjut. Nah, di sini kegiatannya, jenis kegiatannya sebenarnya saya mau ini juga ada kegiatan 1 tahun dari mulai awal sampai akhir, tapi ini secara global aja, secara singkatnya, yaitu kegiatan buras mulai 7 30 maksimal sampai 7.45. Nah, pembiasaan sebelum pembelajaran. Yang kedua, biasanya kita membaca bersama di halaman sekolah, menceritakan kembali isi cerita. Ketika membaca 15 menit sebelum pembelajaran ini, kalau misalkan tidak bersama-sama di halaman, misalkan lagi mendung atau hujan, nah setidaknya di sini setiap kelas Rabu Literasinya itu bisa dengan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi di sini membacanya bukan baca buku pelajaran, tapi baca buku cerita. Nah ini ketika waktu itu bersama-sama di sini Bu Intan dan saya sendiri, mereka setelah membaca buku, mereka bisa menceritakan kembali isi buku yang dibacanya. Nah, setelah itu bukan hanya ini ya, tapi kalau untuk kelas rendah seperti kelas 1, kelas
kelas 2 biasanya itu dibacakan dulu oleh gurunya. Terus habis itu mereka bersama berkumpul untuk mereview buku tersebut. Apa tadi yang tadi Ibu bacakan, judulnya, tokohnya siapa, latarnya di mana. Mungkin seperti itu gambarnya. Lanjut, di sini ada menulis cerita pendek, pantun dan puisi. Jadi di sini kita bermacam-macam kegiatannya. Waktu itu juga alhamdulillah UTMUGJ atau mahasiswa itu membantu kami untuk menerapkan literasi di SD Pahlawan dengan pantun. Nah di sini tadi saya bawa bukunya, mana ya? Ini adalah contoh pantun anak-anak SDN Pahlawan yang sudah digarap menjadi buku. Mana ya tadi? Ada nggak? Satu buku ini. Nih, ini adalah kumpulan pantun-pantun dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang dibimbing dan fasilitasi oleh mahasiswa UGJ waktu itu. Mereka itu proyeknya adalah membuat pantun. Nah, membuat pantun ini mereka sudah dibukukan, sudah ber-ISBN kalau nggak salah, dan sudah diantar juga ke BBGP karena BBGP waktu itu kebetulan datang ke sekolah kami dan meminta proyek buku ini. Jadi ini adalah karya anak-anak dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 dibimbing oleh mahasiswa UGJ dan kami guru-guru. Next. Nah, ini adalah contoh kegiatan Buras di SD Negeri Pahlawan. Nah, di sini bukan hanya saya sebagai koordinator, tapi semua bergerak dari mulai guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk membimbing dan memandu. Karena kalau misalkan satu, motornya nggak akan bisa. Jadi semua mengarahkan dan membimbing dari mulai guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di sini anak-anak memilih bukunya sendiri-sendiri di perpustakaan sesuai dengan keinginan dan minatnya. Nanti buku ini akan berkelanjutan. Sudah ya? Saya cari yang pendek. Lanjut. Nah, di sini tadi adalah contoh yang guru. Di sini adalah contoh dari mahasiswa. Untuk mahasiswa biasanya itu dijeda. Maksudnya di sini ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Jadi mereka dicampur. Kalau tadi sama guru biasanya kelas 1, kelas 2 sesuai dengan kelasnya. Kalau ini profesor, itu ada kelas rendah dan ada kelas tinggi. Next lanjutannya. Nah, di sini adalah ada jenis kegiatan Burasi, itu gerakan edukasi literasi karya pantun yang tadi ini adalah namanya Gelikat, yaitu kerjasama dengan mahasiswa proyeknya ini mahasiswa UGJ yang waktu itu kebetulan KKN atau PPL di SD kami. Nah, mereka itu proyek kepemimpinannya adalah membuat pantun dengan sasarannya itu adalah kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini tadi produknya. Lanjut next. Nah, ini adalah penyerahan bukunya dari mahasiswa kepada ibu kepala sekolah, dan di sini dari ketua untuk kepala sekolah, untuk peserta didik semuanya, dan guru koordinatornya juga. Tapi ini bukan buat saya ya, tapi buat di sekolah maksudnya. Lanjut next. Nah, di sini apa sih hasil dari Buras itu? Kita berupaya untuk supaya siswa lebih gemar membaca dan percaya diri berbicara di depan kelas. Jadi bukan hanya membaca, tapi anak-anak juga diajarkan untuk bisa menceritakan kembali apa yang mereka sudah dapatkan dari isi buku tersebut. Yang kedua, kegiatan belajar lebih aktif dan bermakna. Jadi di sini bukan hanya buku kita tidak membebani mereka kepada buku yang berat-berat, tapi buku yang mereka minati dan mereka suka, kayak misalkan buku cerita seperti itu, supaya mereka lebih lebih mengena, lebih ke apa yang dia inginkan gitu. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua dalam literasi. Yang terakhir, lingkungan sekolah menjadi lebih literat dan inspiratif. Next. Nah, di sini apa sih inovasi dalam program Buras? Yang pertama, membuat pojok baca kelas dan pohon literasi sekolah. Itu alhamdulillah di setiap sudut sekolah, di setiap sudut kelas itu terdapat pojok baca setiap di kelas itu. Ketika mereka sudah membaca
berarti mereka sudah banyak membaca buku. Yang kedua, mengadakan tantangan membaca mingguan. Di sini juga kita kerjasama sama Gelemaca. Waktu itu kita ada project yaitu membaca mingguan dengan tim Gelemaca. Jadi siapa yang dapat banyak membacanya, dia akan dapat sertifikat atau penghargaan dari sekolah dan diapresiasi oleh kepala sekolah. Yang ketiga, menampilkan karya siswa di majalah dinding kelas. Jadi ada beberapa misalnya karya siswa seperti pantun, seperti puisi, ditempelkan di pojok-pojok kelas atau di dinding-dinding kelas. Yang terakhir, waktu itu mengadakan program 5MB. Nah, di sini sebenarnya waktu itu programnya namanya 4MB. Ini juga program dapat inspirasi dari teman saya, juga teman di rumah. Yang kemudian saya tambahkan yang tadinya 4MB, saya 5MB. Apa itu 4MB? Kenapa 4MB? Kita lihat. Next, Bu. Kenapa jadi 5? Nah, dulu namanya 4MB. Yang pertama, 4MB, M-nya itu adalah menabung buku. Yang kedua, membeli buku. Yang ketiga, membaca buku. Yang keempat, menceritakan buku. Dan yang terakhir, meminjamkan buku. Dulu sampai menceritakan buku. Tapi bagi saya, kalau misalkan kenapa tidak? Kalau kita punya buku satu, bisa meminjamkan kepada temannya, maka yang tadinya kita punya satu judul buku, maka si temannya itu akan berputar dan punya judul buku yang baru. Jadi sini kenapa tidak kita tambahkan satu, meminjamkan buku. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan 5MB ini? Untuk meningkatkan minat baca anak yang seringkali berkurang karena lebih tertarik pada gawai dan game online. Maka Pak SD Pahlawan berupaya menanamkan kembali kecintaannya terhadap buku dengan cara sederhana, nyata, dan berkelanjutan. Next, Bu. Nah, di sini contoh foto atau dokumentasinya. Di sini ada yang pertama, waktu itu saya menyuruh proyeknya itu 1 bulan anak-anak untuk menabung buku. Ya, di sini jangan dibebankan, tapi hasil sisa uang jajan. Sebenarnya akan lebih praktis lagi, itu celengan itu terbuat dari barang bekas. Ini waktu itu saya barang jadi aja yang lebih simpel, karena waktu itu proyeknya 1 bulan. Kalau misalkan waktu itu sebenarnya lebih bagus lagi adalah menggunakan barang-barang bekas. Tapi waktu itu saya lebih dari dulu. Di sini mereka 1 bulan menabungnya itu di rumah, karena kesepakatan juga dari mereka kalau nabung di kelas harus dikunci kelasnya. Ini foto setelah 1 bulan, ada yang beragam ya, ada yang mulai dari 13.500 waktu itu paling kecil, sampai paling besarnya 80.000, karena waktu itu dikasih hanya 1 bulan. Next. Nah, ini kenapa saya ambil tokonya itu toko AA? Karena ada anak, satu peserta anak yang dapatnya itu 17.500. Kalau saya bawa ke Gramet, itu mungkin gak akan dapat buku. Maka saya bagaimana supaya anak tersebut dapat buku? Maka saya bawanya ke toko AA. Kenapa toko AA? Karena di sana lebih murah-murah ya. Ada buku yang harganya di atas 10.000 ada. Di sini anak-anak juga diajarkan untuk membeli sendiri di toko AA, terus memanage keuangan sendiri. Saya kasih arahan untuk bagaimana supaya uang tersebut bisa membeli buku satu. Kalau lebih bisa beli barang yang lainnya. Nah, di sini anak-anak bisa antri, dia bisa belajar antri, dia bisa juga belajar untuk memanage keuangannya sendiri. Di sini anak-anak memilih buku bacaan yang dia inginkan sendiri. Ini adalah foto terakhir dapat. Ada satu cerita lucu, ada satu anak yang tidak mendapatkan buku. Kenapa? Dia waktu itu dapat semua. Pas saya datang, saya lagi nyari air minum, tiba-tiba ada satu anak yang tidak mendapatkan buku. Saya jawab kenapa? Ternyata dia uangnya lebih mementingkan beli pulpen yang harganya mahal. Nah, di sini PR saya di sini. Next, lanjut. Kalau saya ceritakan panjang tahunnya ya. Next di sini ya. Urusnya udah kode-kode. Nih, mereka video ini waktu di toko A ya. Mereka
memilih sendiri bukunya. Ini di sini diajarkan untuk bagaimana supaya memanage keuangan dan mencari harga buku yang pas sesuai dengan hasil celengannya. Next aja, saya udah kode cepat. Nah, ini yang ketiga adalah membaca buku. Tadi ada membeli. Nah, setelah itu bukunya dibawa di kelas. Nah, mereka sama-sama membaca buku. Yang keempat adalah menceritakan kembali isi buku yang mereka baca. Dan yang terakhir yaitu meminjamkan buku. Jadi setelah dibaca, mereka langsung menuliskan judul buku di pohon buku ini ya. Nah, nanti temannya itu bisa dapat judul buku dari buku temannya. Kenapa? Dari sini yang tadinya kita bisa punya satu judul buku, maka mereka bisa punya 27 buku. Kenapa? Karena judulnya berbeda-beda. Next, Bu. Nah, saudara, Bu Bos, kesimpulannya jadi program 5MB ini mengajarkan siswa bahwa buku adalah sahabat sejati dalam belajar dan tumbuh. Melalui langkah sederhana, menabung, membeli, membaca, menceritakan, dan meminjamkan buku, lahirlah generasi pembelajar sepanjang hayat. Program BURAS bukan hanya kegiatan membaca rutin, melainkan gerakan membangun budaya sekolah yang gemar membaca, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, di sini tujuannya itu BURAS membantu siswa mengenal buku sebagai sumber ilmu dan inspirasi, menumbuhkan rasa percaya diri melalui kegiatan bercerita dan menulis, yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi dan karakter literat. Jadi bagi guru dan sekolah, BURAS menjadi cerminan komitmen bersama untuk menumbuhkan lingkungan yang literat, inspiratif, dan berkarakter. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Kesepian sekiranya tanpa terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Di sini saya mengingatkan buku adalah jendela dunia dan literasi adalah kuncinya. Setiap kata yang dibaca adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Karena dengan buku kita berilmu, dengan berbagi kita bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah pakai mic ya. Terima kasih. Breakfast buat Ibu Ika yang sudah memaparkan narasumber. Mohon maaf ya Ibu, karena ini beberapa orang jadi di kita ke narasumber yang ketiga, Bapak